pada malam hari ini, yaitu Bapak Ustaz Aiki, dan yang berikan sebagai bilang yaitu Bapak Adi Masburi. Mungkin semuanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena yang benar datang dari Allah dan yang saya datang dari diri saya pribadi. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ustaz, yang berdepan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah, terutama nikmat Ramadan sampai pada malam ke berapa? 15. Oh, dan separuh, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ibadah kita, yang kita, tadarus kita, tarawih kita, dan salat-salat wajib kita pada malam hari-hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tentu pernah mendengar peristiwa pembunuhan, pernah saya, mutilasi, dendam, tawuran, perusakan, dan berbagai macam perbuatan anarkis yang tentunya akan merugikan manusia itu sendiri. Lalu mengapa manusia sampai bisa melakukan perbuatan itu? Jawabannya cuma satu, karena orang bisa melakukan perbuatan itu. Jawabannya cuma satu, karena orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak bisa mengendalikan emosinya. Inilah ya rahasianya atau penyebab utama terjadinya pembunuhan, mutilasi, tawuran, dan berbagai macam pengerusakan. Semua itu disebabkan karena pelakunya tidak bisa mengendalikan emosi. Bahkan betapa banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kecil, tapi dalam tersulut emosi jadi besar. Ya,
peristiwa atau kejadian yang sederhana, tapi karena terpuruk emosi jadi rumit. Kejadian yang nantinya harus bisa selesai dalam waktu yang singkat, tapi karena terpuruk emosi jadi panjang. Contoh yang sering di jalanan ya, di jalan perempatan atau kesenggol ya, antara dua pengendara nih, ya, sama-sama panas, sama-sama saling menyalahkan. Di tengah jalan kejadiannya, apa yang terjadi kemudian? Kemacetan. Itu namanya macet. Jadi panjang. Jadi orang lain juga kena imbasnya. Padahal awalnya cuma berdua doang. Nanti kemudian orang lain kena imbasnya. Inilah ya dampak negatif marah. Begitu bahayanya marah. Ya. Tadi kadang-kadang masalah cucu jadi masalah kakek juga. Cucunya besok udah menjalan, kakeknya masih diem-dieman. Nah, ini kakek-kakek tolong, bukan kakek dari sini. Nah, ini nggak ada. Ya, nah sekarang tadi bakal kakek kamu 7 turunan, saya nggak bakal ngomong keluarganya. 7 turunan, bayangkan. Satu turunan itu 60 tahun lah kira-kira. 7 turunan berarti 420 tahun. Gara-gara apa? Tidak bisa mengendalikan emosinya. Oleh karena itu Islam datang memberikan solusi, yaitu sebuah terapi yang bisa membuat orang itu bisa mengendalikan emosinya. Terapi apa itu? Terapinya adalah puasa. Utamanya adalah puasa di bulan Ramadan. Kenapa puasa di bulan Ramadan bisa membuat seorang mengendalikan emosinya? Karena satu, puasa Ramadan itu dikerjakan sebulan penuh. Yang kedua, berturut-turut, tidak berturut-turut, tidak libur dulu 2 hari, 3 hari, tidak berturut-turut, sehingga menyebabkan bibit-bibit emosi itu tidak bisa berkembang biak, ya, tidak bisa berkembang biak. Karena apa? Setiap hari puasa. Orang kalau lapar, ya, orang kalau lapar marah itu power untuk melampiaskan amarahnya itu sedikit Pak, kecil. Beda dengan orang yang kenyang. Orang yang kenyang itu punya power lebih untuk melampiaskan amarahnya. Maka dengan puasa ini Allah hendak mendidik dan melatih kita untuk menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi, kemarahan, ya. Bukan dihilangkan juga, ya. Karena itu sudah bawaan lahir, ya, nggak bisa hilang namanya marah itu. Tapi harus bisa dikendalikan. Nah, makanya Rasulullah itu memotivasi kita ya, dan anak kecil apa nih ya, la tazbah wa la jannah, gitu ya. Janganlah kamu marah, maka kamu akan dapat surga. Tuh, ya. Sepele tapi pahala besar. Tapi orang berat yang ngamalnya berat. Tapi sepele sebenarnya. Cukup dengan nahan amarah kita dijamin masuk ke surga. Maka dalam surat Al-Imran ayat 1:3 dan 1:4 tadi ya. Bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan semua itu untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang infak, ya, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian wal kadziminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Kalau orang bisa menahan amarah, itu pasti bisa memaafkan orang lain, Pak. Tapi kalau nggak bisa menahan amarah, nggak bakal bisa memaafkan orang lain. Jadi Allah SWT, saya sudah maafkan, dan saya maafkan sudah. Tapi saya nggak mau ketemu mukanya, berarti itu belum. Berarti itu masih ada amarah dalam diri. Maka bapak-bapak kalau nanti dari sini pulang sedang ada dosa marah. Cuma sebentar ini ya. Motor makanya. Pulang dari sini sedang ada. Jangan marah ya. Udah ikhlasin aja. Doa mudah-mudahan yang ngambil orang miskin. Ya, dimaafkan.
ya yang mengambil secara kita maafkan. Ibu-ibu, ya Bu, kalau pulang dari sini yang rumah kayak kapal pecah karena segala celananya, jangan marah, ya Bu ya. Jangan marah, maafin aja. Ayo deh, dari segala barangnya sama-sama gitu ya. Padahal dari sini udah capek, ya kan? Habis terawih, capek, pulang-pulang rumah berantakan. Jangan marah. Bapak-bapak ntar mau tadarus minta bikinin kopi sama ibu. Ibu gak bikinin, jangan marah Pak. Bikin sendiri kan bisa, ya. Bikin sendiri aja. Tapi sehari aja ya, mau besok kawan kalau yang bikin ya. Jadi ya begitu bahayanya marah. Marah itu sangat berbahaya. Bahkan bisa melibatkan antar negara. Orang katanya Rusia sama Ukraina perang itu gara-gara Putin marah saja. Sampai sekarang yang selesai ya, perangnya masih berlanjut. Nah oleh karena itu, ayo ya. Kan Rasulullah juga segala wanti-wanti ya. Kami ini laisa al jaza illa ju' wal aqab. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena pada saat dia berpuasa dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Maka besok ya pada saat kita puasa, ayo Pak dikontrol ya, dijaga nih amarahnya, nafsu amarahnya dijaga. Jangan sampai kita mudah untuk melampiaskan amarah kita. Ya. Hati-hati, sayang puasanya. Sudah dari pagi nahan lapar, haus sampai maghrib, ya kita tidak bisa mengendalikan amarah. Tahu puasanya, tapi pahalanya jadi rusak, bahkan bisa hilang. Kalau tingkat pelampiasan amarahnya tinggi ya bisa hilang puasa kita, amarah, pahala puasa kita bisa sayang. Oleh karena itu ya mari ya kita jaga amarah kita, emosi kita jaga. Dengan Allah bikin kita lapar tiap hari, harusnya kita bisa mengendalikan emosi. Lalu memang tidak boleh marah, boleh. Marah tetap boleh, karena itu sudah proses yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah sertakan nafsu amarah. Apakah kemudian boleh marah? Boleh. Kapan dan di mana dan karena apa? Nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kalau nggak salah saya masih tahu lagi ya. Nanti kita lanjutkan lah. Kalau saya lupa diingatkan lagi nanti. Kita lanjutkan kemarin. Baik, jemaah sekalian ya. Kalau ada yang salah itu dari pribadi saya, boleh tolong dimaafkan. Yang benar katanya dari Allah kita maafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz Nasri. Kita simak saja dari sesi kedua adalah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
الجبال ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله